Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat semua ya. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Trisalia Maisaro, NIM 1930202328. Di sini saya berasal dari PAI 9 angkatan 2019. Saya akan membawakan materi tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan karena mendapatkan kenikmatan berupa keberhasilan ataupun saat kita terhindar dari musibah. Sujud syukur disunahkan dalam dua kondisi, yaitu yang pertama saat kita dalam mendapatkan kenikmatan berupa kenikmatan misalnya seseorang mendapat hidayah, masuk Islam, ataupun yang lain-lain. Yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya dan musibah seperti kecelakaan, pembunuhan, tenggelamnya kapal, dan lain-lain. Diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu mendapat kabar gembira atau yang disenangi, hendaklah kamu tunduk bersujud atas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baihaqi meriwayatkan dengan sanad menurut syarat Bukhari, ketika Ali radhiyallahu anhu menuliskan surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kabar bahwa masuk Islamnya suku Hamdan, beliau pun bersujud lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, selama sejahtera atas suku Hamdan, selama sejahtera atas suku Hamdan sebanyak 2 kali. Dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar dan saya mengikutinya. Lalu kami tiba di Nakhl dan Rasulullah sujud, tetapi sujudnya itu sangat lama sehingga saya takut-takut jika Allah mendatangkan ajalnya di sana. Lalu saya menghampirinya, lalu beliau mengangkat kepala dan bertanya, "Wahai Abdurrahman, saya akan menceritakan perasaan saya tadi." Lalu ia bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku tadi dan beliau berkata, sukakah Anda ku beri kabar gembira bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Anda, barang siapa yang melantunkan sholawat kepadamu maka akan aku beri rahmat, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu maka aku akan memberinya keselamatan. Maka dari itu aku bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Hakim juga meriwayatkan bahwa hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini sah menurut syarat Bukhari dan Muslim, dan tentang sujud ini saya belum pernah menemukan hadis yang lebih sah dari ini. Sa'ad bin Mansur juga menyebutkan bahwa Abu Bakar bersujud syukur ketika mendengar kematian Musailimah, yaitu seorang nabi palsu. Bukhari juga meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur ketika mendengar berita bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sujud syukur sama seperti sujud tilawah, yaitu dalam keadaan suci, menghadap kiblat, lalu bertakbir dengan sekali sujud. Ketika kita sedang sujud syukur, bacaan yang dibaca ketika sujud syukur adalah bacaan ketika kita sujud dalam sholat, lalu bertakbir dan mengangkat kepala. Setelah itu di dalam sujud syukur tidak ada mengucapkan salam. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bawakan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya dan teman saya, yaitu Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Wahyudi. Pada kesempatan kali ini,
kita akan membahas mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan salah satu sujud yang kita lakukan dalam ibadah sholat. Sujud sahwi secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang artinya lalai ataupun lupa. Adapun secara istilah, sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan dengan tujuan untuk menampal kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan selama melaksanakan sholat, tanpa harus mengulangi sholat tersebut. Sujud sahwi dilakukan apabila seseorang itu lupa, tidak tahu, meninggalkan, bahkan menambahkan sesuatu dalam sholatnya. Adapun dalil mengenai sujud sahwi ini ialah berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadrikum shalla salasa am arba'a falyatrahi syakka wal yabni 'alal mastaiqan thumma yasjudu sajdatain qabla ay yusallam fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salata wa in kana shalla ismaman li arba' kanat targhiman li syaitan." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat yang telah ia lakukan, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan tersebut dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata ia sholat banyak 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu ialah penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Hukum sujud sahwi. Adapun hukum sujud sahwi, menurut mazhab Hanafi, bahwa melakukan sujud sahwi hukumnya adalah wajib ketika terjadi beberapa perkara dalam salat, baik itu lupa rakaat atau gerakan dalam salat, maka ia wajib melakukan sujud tersebut. Dan apabila ia tidak melakukan sujud tersebut, maka ia dianggap berdosa. Kemudian menurut mazhab Maliki, sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Demikian pula halnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun bacaan-bacaan yang kita lakukan selama melakukan sujud sahwi ialah kita membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Zat yang tidak mungkin tidur ataupun lupa. Dan bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali dalam setiap sujudnya. Adapun tata cara melakukan sujud sahwi. Adapun tata cara melakukan sujud sahwi sebelum salam, yaitu dilakukan dengan apabila kita telah selesai tasyahud akhir, maka takbir kembali lalu sujud pertama dengan membaca bacaan sujud sahwi sebanyak 3 kali. Kemudian bangun dari sujud pertama yang tadi sambil membaca takbir. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian takbir lagi, lalu sujud lagi untuk yang kedua kalinya dan membaca bacaan sujud sahwi sebanyak 3 kali. Kemudian bangun dari sujud sambil takbir, lalu duduk kembali sebentar, kemudian baru salam. Adapun tata cara melakukan sujud sahwi sesudah salam, yaitu kita menghadap kiblat lalu takbir. Kemudian melakukan sujud pertama dengan membaca bacaan takbir dan sujud sahwi sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari sujud pertama sambil membaca takbir, lalu duduk di antara 2 sujud. Kemudian takbir lagi dan melakukan sujud kedua sambil membaca bacaan sujud sahwi sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari sujud kedua seraya membaca takbir, lalu duduk sebentar, kemudian baru salam. Adapun kondisi-kondisi pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi terkadang dilakukan sebelum salam di 2 tempat, yaitu jika seseorang kurang rakaatnya atau gerakannya dalam sholatnya. Kemudian ketika mengalami keraguan akan 2 hal yang kita tidak dapat memilihnya.
Sedangkan sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam terdapat dua hal atau dua sebab, yaitu jika seseorang mengalami kelebihan dalam rakaat atau gerakan dalam salatnya, dan ketika seseorang mengalami keraguan akan dua hal, tetapi ia dapat memilih antara dua hal tersebut. Mungkin ini saja penyampaian dari kakak. Kakak mohon maaf apabila ada salah kepada Allah. Kakak mohon ampun. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kakak, yaitu saudara Aziz, yang akan membahas mengenai sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Tarliono, NIM 1930202313. Saya di sini akan menjelaskan sujud tilawah dan pembacaannya. Sujud tilawah adalah gerakan sujud yang dilakukan saat membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Apa itu ayat sajadah? Ayat sajadah adalah ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang apabila dibaca disunahkan bagi pembaca ataupun yang mendengarkan untuk melakukan gerakan sujud tilawah. Contoh ayat sajadah adalah innalladzina inda rabbaka la yastakbiruna an ibadatihi wa yasjudunahu wa lahu yasjudun. Artinya, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya ialah mereka bersujud. Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawa'a wa karaha wa dillalahum bil udwa wal asol. Artinya, hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Quran Surat Ar-Rod ayat 15. Dalil sujud tilawah. Kana Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqra'a alaina surata fiha sajadatu fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahadana mawadi'a jahati. Artinya, Rasulullah membacakan kami suatu surat, kemudian beliau sujud, kami pun ikut bersujud. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Ibni Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam sajadata fasajada i'tazala syaitana yabki yaqul ya wailahu wa fi riwayati abi qaribi ya wa nisli amir ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah wa amirtu bis sujudi fa baisu faliyan nar. Artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celakalah aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qara'a yaumal jum'ati 'alal mitri bi suratin nahli hatta idza jaa as-sajadata nazala fasajada wa sajadan nas hatta idza kanatil jumu'atul qailatu qara'iha hatta idza jaa as-sajadata qala ya ayyuhan nasu inna numuru bis-sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaihi wa lam yasjudu Umar radhiyallahu anhum. Artinya, dari Umar bin Khattab, dia pada hari Jumat membaca di atas mimbar surat An-Nahl hingga bila sampai pada ayat sajadah beliau turun lalu sujud sehingga orang-orang pun ikut sujud. Saat Jumat berikutnya beliau membaca lagi surat tersebut hingga sampai pada ayat sajadah. Beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajadah. Barang siapa bersujud, sungguh ia telah benar, dan barang siapa yang tidak bersujud maka tiada dosa baginya, dan Umar sendiri tidak bersujud. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian tata cara dan bacaan sujud tilawah. Cara untuk melakukan sujud tilawah adalah dengan cara takbir, sujud, kemudian takbir lagi. Dan saat takbir kita tidak perlu untuk membaca doa iftitah dan juga tidak perlu salam. Sedangkan bacaan yang dibaca saat sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Itulah tata cara sujud tilawah sekaligus pengertiannya yang harus diketahui agar bisa menambahkan wawasan kita. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.